semuanya, ketemu lagi di channel Pepe Andrian. Di video kali ini kita akan membuat tas rajut kecil dengan model Japanese knot seperti ini. Dan ini caranya mudah sekali. Untuk motifnya, di sini kita menggunakan motif yang simple. Ini motif seharusnya motif horizontal dan di sini kita bikin secara vertikal. Jadi garisnya atau motifnya ini naik ke atas. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini bisa kita pakai untuk membawa peralatan rajut kita atau untuk membawa tempat apa saja. Jadi ini multifungsi ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk alat dan benangnya, di sini saya menggunakan benang poli. Ini saya pakai poli cherry atau poli dengan jenis kecil seperti ini. Di sini cukup satu gulung, jadi ini satu gulung ini cukup. Kemudian untuk alat rajutnya atau crochet hooknya, saya pakai tulip gold yang ukuran 3 garis miring 0 atau sama dengan 2,25 mili. Oke, sekarang kita langsung ya ke tutorialnya. Nah, sekarang kita akan mulai. Untuk motifnya yang akan kita pakai ini, kita menggunakan kelipatan 6. Kita akan bikin rantainya dulu. Saya bikin simpul dulu. Nah, untuk rantai awal ini kita akan bikin sebanyak 67 rantai dan ini kelipatan 6 plus 1. Kita bikin dulu 67 rantai. Nah, sekarang setelah 67 rantai, kita akan tandai rantai yang ke-67. Nah, ini rantai yang ke-67 ya, saya tandai di sini. Sekarang kita akan bikin lagi sebanyak 42 rantai dan ini kelipatan 6. Jadi kalau di awal ini kelipatan 6 plus 1 di awal. Sekarang kita akan bikin 42 rantai. Nah, setelah 42 rantai, selanjutnya rantainya ini kita luruskan. Kita akan gabung di rantai yang kita tandai ini. Di rantai yang ke-67 ya. Kita masuk di sini, kita bikin slip stitch. Nah, seperti ini. Nah, jadi 42 rantai ini akan kita gunakan untuk tali yang pertama atau bagian tali pendeknya. Kemudian rantai yang 67 rantai ini kita akan bikin untuk bagian badan tasnya. Jadi di sini kita mulai dari bagian samping ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tusuk double crochet. Kita akan mulai dari bagian badan tas ini. Kita akan bikin dulu 66 double crochet. Jadi nanti kita sisakan satu lubang di bagian ujungnya. Kita awali dulu dengan 3 rantai. 3 rantai ini mewakili satu double crochet ya. Selanjutnya kita tinggal bikin 65 double crochet mulai dari lubang berikutnya atau rantai berikutnya. Nah, kita bikin dulu double crochet di setiap rantai. Nanti kita sisakan rantai yang paling ujung. Selanjutnya ini ada kita sisakan satu lubang rantai di paling ujung. Kita isi dengan 6 double crochet. Nah, setelah 6 double crochet di lubang ujung, selanjutnya kita akan bikin memutar. Kita akan bikin lagi 66 double crochet. Nah, 66 ini nanti sampai di bagian penanda.
Nah, sekarang untuk double crochet yang ke-66 ini ada di bagian penanda. Nah, jadi ini untuk bagian badan tas. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan bikin double crochet di setiap rantai ini. Ini di bagian talinya. Jadi nanti jumlahnya ada 42 double crochet. Nah, untuk bikin double crochetnya supaya tidak terlalu melar di bagian sampingnya, kita ambil di benang bawah. Jadi kalau ini di bagian rantainya ini ada 2 benang seperti ini ya. Kita ambil rantai benang yang bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tutup di bagian rantai awal. Kita ambil rantai paling atas, kita tutup dengan slip stitch. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian tali pertama atau tali pendeknya. Dan untuk double crochetnya ini kelilingnya nanti jumlahnya ada 180 double crochet. Dan ini merupakan kelipatan 6. Jadi bukan 6 plus 1 ya. Untuk kelilingnya tetap kita pakai kelipatan 6. Selanjutnya kita masuk ke putaran kedua. Kita awali dengan 3 rantai. Lalu kita skip 2 lubang, mulai dari lubang kedua kita skip. 1, 2, lubang berikutnya kita bikin double crochet. Lalu 3 rantai. Lalu 3 double crochet masuk di bagian lubang. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita skip 2 lubang, 1, 2, lubang berikutnya kita bikin double crochet. Kemudian skip 2 lubang lagi, lubang berikutnya double crochet lagi. Nah, setelah ini baru kita bikin 3 rantai, 3 double crochet di lubang besar. Nah, selanjutnya kita skip 2 lubang. Jadi jangan salah, ini lubangnya sudah terisi. Kita maju, kita skip 1, 2, lubang berikutnya kita akan bikin double crochet lagi seperti ini. Nah, jadi di sini langkahnya kita ulang bikin seperti ini, motif ini. Nah, sekarang langkah ini kita kerjakan sampai nanti di akhir putaran. Nah, sekarang setelah selesai di akhir putaran ini tersisa ada 2 lubang, kita skip, kita langsung tutup di bagian rantai awal. Nah, kita ambil rantai paling atas, kita tutup dengan slip stitch. Nah, sekarang nanti hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian handle-nya atau talinya. Dan untuk motifnya ini, jumlah motifnya ini harus ada 30 motif. Kalau teman-teman bikin di awal, ini dasarnya ini double crochetnya ini jumlahnya ada 180. Kalau kita bagi 6 sesuai dengan kelipatan, nanti ketemunya 30. Jadi untuk bagian motifnya ini harus ada 30. Nah, sekarang kita masuk ke putaran yang ketiga. Kita awali dengan 5 rantai. Selanjutnya kita ambil di bagian rantai ini, di sela-sela rantai ini
kita bikin single crochet 2 rantai, double crochet di sini, 2 rantai, single crochet lagi. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan ulangi mulai dari 2 rantai. Kita bikin 2 rantai, double crochet, 2 rantai, single crochet di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal ulangi langkahnya. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang langkahnya ini kita ulang sampai nanti di akhir putaran. Nah, sekarang di akhir putaran, setelah single crochet yang terakhir, ini ada 2 rantai. Selanjutnya kita akan tutup. Ini di awal ada 5 rantai. Kita ambil rantai yang ketiga, jadi kita sisakan 2 rantai. Kita ambil rantai ketiga, kita tutup dengan slip stitch. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk putaran ketiga nanti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan mengulang membuat tusuk double crochet lagi. Jadi di sini kita hanya menggunakan 3 putaran ini atau 3 langkah. Ini pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang setelah ini kita akan bikin lagi tusuk double crochet. Kita bikin lagi memutar 1 kali putaran. Untuk caranya, di awal kita bikin dulu 3 rantai. Lalu di bagian 2 rantai ini kita isi dengan 2 double crochet. Lalu di bagian single crochet. Kemudian di bagian rantai ada 2 double crochet. Nah, kita ikuti setiap lubang stitchnya ya. Jadi ini ada 1, kemudian ini 2 rantai, ini kita hitung 2 double crochet, dan seterusnya. Kita bikin dulu double crochetnya sampai 1 putaran. Nah, kalau double crochetnya sudah selesai 1 putaran, selanjutnya kita tutup di rantai ketiga, di rantai awal, kita tutup dengan slip stitch. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini bagian untuk talinya, untuk tali kecilnya. Selanjutnya setelah ini kita akan bikin, kita ulangi langkahnya ini. Tapi kita akan mengerjakan secara row atau secara bolak-balik. Nah, kita akan bikin mulai dari batas ini, batas awal ini. Kita luruskan, jadi kita ambil lurus ya. Dari sini kita ambil lurus, berarti kita nanti berhenti di sini, di bagian double crochet ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan dari batas awal ini sampai di bagian penanda ini. Jadi tidak memutar, jadi kita akan mengerjakan secara bolak-balik. Nah, sekarang setelah double crochet, kita masuk ke baris kedua ya. Untuk baris kedua sama seperti baris sebelumnya. Kita bikin 3 rantai, lalu skip 2, double crochet, lalu 3 rantai, 3 double crochet, lalu skip 2. Selanjutnya kita ulangi langkahnya.
Nah, sekarang langkahnya ini atau baris kedua ini kita kerjakan sampai nanti berhenti di bagian penanda. Nah, sekarang di akhir baris setelah motif yang terakhir, ini ada 2 lubang, kita skip. Kita masuk di bagian yang ada penandanya ini. Kita bikin 1 double crochet. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk putaran yang ketiga atau putaran-putaran berikutnya, kita akan mengerjakan secara bolak-balik. Jadi setelah ini kita masuk ke baris ketiga. Di baris ketiga ini kita awali dengan 5 rantai. Nah, baru kita balik posisi rajutannya seperti ini. Kemudian kita bikin single crochet di sini. Ini yang bagian rantainya ya, kita bikin di sini. Single crochet, 2 rantai, double crochet, 2 rantai, single crochet lagi, 2 rantai, double crochet, dan seterusnya. Nah, jadi nanti langkahnya seperti ini. Sekarang kita akan kerjakan sampai di bagian ujung baris. Nah, sekarang di akhir baris setelah double crochet 2 rantai, lalu kita bikin single crochet ya di bagian rantai. Selanjutnya setelah ini 2 rantai, lalu double crochet masuk di bagian rantai awal ini. Ini ada 3 rantai, kita ambil rantai paling atas. Nah, kita ambil dari depan, kita bikin double crochet. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan mengulang membuat double crochet. Untuk double crochet berikutnya, dari sini kita awali dengan 3 rantai, lalu kita balik posisi rajutannya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal bikin double crochet seperti biasa sampai nanti di bagian ujung satunya. Nah, langkahnya tetap sama ya. Setelah ini ada 2 double crochet di bagian lubang besar ini atau di bagian 2 rantai. Sekarang kita akan bikin double crochetnya ini sampai di ujung satunya. Nanti jumlahnya ada 138 double crochet. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu sampai di ujung satunya. Nah, sekarang untuk barisan double crochetnya ini, sekarang di akhir baris, ini di sini ada 5 rantai. Kita akan bikin 2 double crochet di sini. 1, 2, kemudian kita bikin 1 lagi, masuk di rantai ketiga. Nah, seperti ini ya. Jadi di akhir ini ada 2 di dalam kolongan atau di lubang besar, satunya ada di rantai ketiga. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya setelah ini kita akan ulangi 3 langkah ini. Yang bolak-balik ini kita kerjakan sampai 7 pola atau 7 kali pola. Jadi ini kita sudah bikin 1, kita akan bikin lagi 3 langkah ini sebanyak kita tambah 6 lagi. Jadi kita bikin 7 motif yang bolak-balik seperti ini. Nah, sekarang untuk bagian rawnya atau bagian yang motif bolak-balik, ini sudah saya bikin sebanyak 7 kali motif. Jadi ini saya bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 kali motif ya untuk yang bolak-balik, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran tasnya. Jadi kalau teman-teman bikin tasnya lebih tinggi, mungkin bisa ditambah untuk bagian barisan yang bolak-baliknya. Nah, setelah ini kita akan bikin barisan satu lagi. Kita akan bikin memutar seperti ini, seperti di awal ini. Dan di sini kita akan bikin bagian handle panjangnya. Jadi kita akan menambah rantai untuk tali panjangnya atau untuk handle panjangnya. Nah, untuk motif yang terakhir atau motif ketujuh ini, kita berhenti di barisan yang seperti ini. Nah, kita berhenti di bagian ini. Selanjutnya setelah ini, kita akan membuat bagian tali panjangnya. Kita akan tambahkan sebanyak 84 rantai atau 2 kali dari jumlah handle pendeknya. Kalau di handle pendek ini kita tambahkan 42 rantai. Sekarang di tali panjangnya kita tambahkan 2 kali lipatnya ya, berarti 84 rantai. Nah, sekarang di sini saya akan tambahkan 84 rantai untuk bagian handle panjangnya. Nah, sekarang ini saya sudah bikin 84 rantai. Selanjutnya rantainya ini kita luruskan. Nah, ini kita ambil permukaan depannya ya, seperti ini kita luruskan. Selanjutnya kita sambung di bagian ujung satunya. Nah, kita sambung di sini. Di sini ada 5 rantai. Kita ambil rantai yang ketiga. Kita tutup dengan slip stitch. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk bagian handle panjangnya. Selanjutnya setelah ini kita tinggal melanjutkan membuat double crochet ya, double crochet keliling 1 kali putaran. Kemudian kita bikin motif atau baris yang kedua, ketiga, lalu diakhiri dengan double crochet lagi 1 putaran. Nah, setelah seperti ini, sekarang kalau saya mulai dari sini, ini nanti hasilnya akan posisi terbalik. Jadi sekarang supaya bagian tampak depannya itu tidak terbalik, saya akan mulai dengan posisi saya balik seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan mulai membuat dari bagian rantainya dulu. Kita bikin double crochet di setiap rantai ini, selanjutnya memutar sampai kembali ke ujung lagi. Nah, di sini kita awali dengan 3 rantai. Lalu kita mulai di bagian rantai yang terakhir. Kita kaitkan di benang bawah. Jadi seperti di awal, kita kaitkan di benang bawah. Nah, sekarang ini sudah selesai dan di sini diakhiri dengan double crochet 1 kali putaran. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini untuk tali panjangnya. Ini 2 kali panjang dari tali pendeknya. Selanjutnya setelah ini, setelah kita selesai, kita akan potong benangnya. Kita potong agak panjang untuk menjahit. Dikira-kira saja ya. Nah, di sini setelah selesai kita tutup dengan slip stitch. Kemudian kita potong benangnya, kita tarik. Sekarang benang ini, sisa benangnya akan kita gunakan untuk menjahit bagian sampingnya. Nah, sekarang untuk cara menjahitnya, dari batas benang ini, kita ambil lurus sejajar untuk batas handle. Jadi kita akan ambil di bagian double crochet ini atau lubang ini. Kita ambil, ini ada di bagian tusuk double crochet ini. Ini ada 2 benang ya. Untuk bagian sisi kiri kita ambil benang yang di bagian kanan atau benang bawah. Kita tusuk dari atas ke bawah seperti ini.
Nah, selanjutnya dari kanan ke kiri, di bagian lubang kanan kita ambil dari atas seperti ini, lalu ke lubang kiri kita ambil dari atas ke bawah, kita ambil hanya satu benang. Nah, teman-teman perhatikan ya, kita ambil per lubang. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini tasnya sudah selesai. Dan untuk motifnya ini sebenarnya bisa kita bikin. Ini pola horizontal seperti ini. Tapi di sini kita bikin secara vertikal, jadi garisnya naik ke atas. Dan sekarang untuk tasnya ini multifungsi, kita bisa bikin untuk tempat benang rajut kita. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya.